Sobat Culin, selamat datang di Cicet with Linda. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang secara khusus saya datangkan buat kalian untuk membahas berbagai macam informasi yang sedang berkembang hari-hari ini. Dan saya berharap apa yang kami sharingkan nantinya bisa menjadi berkat buat kalian semua. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Are you ready? Let's begin! Hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu teman saya sendiri yang sudah stay lama di Singapura. Langsung aja kita sapa dulu ya. Halo, Grit. Halo, apa kabar? Baik-baik. Kamu di sana baik-baik aja, Kak? Baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kamu bisa perkenalan diri dulu ya, Grit ya? Silakan. Oke, casual aja ya. Ya. Oke. Ya, nama Ingrid, temannya Liwa dari SD, SMP, SMA. Oh, temannya Linda. Ya, soalnya ini untuk job. Maaf. Ya, jadi iya udah lama di luar. Jadi kalau pulang ke Indo, ke Surabaya, ya mainnya sama Linda. Kamu tuh berarti posisinya di mana, Grit, sekarang? Posisi sekarang di Singapura. Di Singapura ya. Udah di sini 8 tahun. Ya, 8 tahun, sekitar 8 tahun. Oke, lumayan cukup lama juga ya. Lumayan lama juga, iya. Betah nggak di situ? So far betah sih. Betah suka, ya. Soalnya semuanya serba convenient, serba gampang. Mau kemana-mana gampang, ada MRT, terus bersih, terus untuk anak-anak juga banyak playground, mau ke sini ke situ semuanya gampang. Sekarang kan Singapura ini kan pasti sudah new normal ya. Sekarang iya, Singapura udah masuk fase kedua, jadi itu mereka bilangnya safe transition. Jadi ya udah mulai bisa makan di restoran, udah mulai bisa kelas-kelas sudah mulai dibuka. Cuman semuanya sekarang udah harus pre-book. Jadi kalau nggak booking in advance, nggak dipesan dulu tempatnya, nggak bisa. Jadi misalnya kalau les-lesan juga harus info dulu, oke, mau ikut kelas hari Minggu ini. Jadi mereka ada kapasitasnya, misalnya cuman 10. Jadi kalau lebih dari 10 udah nggak boleh, jadi harus ikut minggu depan. Nah, yang paling kamu gitu. rasakan bedanya apa di new normal sama sebelumnya? Sebelum COVID maksudnya? Sebelum COVID? Dengan new atau normal. Dengan lockdown. Yang kamu rasakan ada perbedaan di situasi Singapura itu seperti apa? Ya pasti beda lah. Sekarang new normal semua harus pakai masker. Itu nomor 1. Kemana-mana harus scan QR code. Sekarang Indo juga sama kan. Semua harus pakai scan QR. Kalau untuk yang orang tua nggak punya handphone bisa pakai KTP di scan. Terus harus dicek temperature. Harus diukur dulu. Kalau suhunya 37,5 ke atas nggak boleh masuk. Ya. Jadi ini di semua tempat, nggak cuman mall, supermarket, tapi semuanya. Jadi kalau mau ke gym aja, sekarang harus di scan QR code. Scan ya. Nah, apalagi terus makan juga harus safe distancing. Jadi kalau misalnya biasanya sebelahnya ada meja, bisa langsung semua full, sekarang nggak boleh, harus dilompati satu-satu. Dan maksimum 5 orang. Kalau misalnya tim ya restoran. Satu grup. Oh, satu grup. Ya, nggak boleh lebih dari 5 orang. Misalnya kalau tim kita ada mungkin sekitar 20 orang mau makan bareng di restoran, nggak boleh.
Meskipun kita udah mau pisahin jadi 5-5-5. No? Tapi orangnya tahu kalian dari grup yang sama, dari tempat yang sama nggak boleh. Jadi Oh, harus cancel. tapi kalau orang lain boleh ya? Kalau orang nggak kenal gitu, nggak apa-apa. Pokoknya kalau kenal satu grup cuma 5 batasnya. Oh, gitu. Jadi satu meja yang kamu maksimum 5. Lebih dari 5 nggak boleh. Tapi ada ininya enggak, sekatnya enggak mejanya itu? Untuk resto nggak ada sih. Enggak ada ya? Kalau nggak kan nggak enak. Cuman untuk sekolah, kalau anakku gitu, di sekolah ada kayak dikasih plastik. Jadi antara satu anak dan anak berikutnya waktu bikin prakarya atau bikin worksheet, semuanya individu. Gitu. Tapi kalau resto enggak, ya. Kalau resto enggak. Enggak ya. Nah, terus kan saya dengar-dengar kan Singapura waktu itu kan lockdown ya. Dari tanggal 7 April sampai 1 Juni ya, kalau nggak salah ya. Betul. Betul, wah. Ya. Nah, Wah, lockdown itu susah banget. Apalagi kalau seperti saya ada 2 anak ya yang masih kecil, lockdown di rumah, aduh luar biasa itunya. Hari terasa panjang, nggak berarti ada habisnya. lockdown tuh maksudnya benar-benar kita tuh nggak boleh keluar gitu dari rumah gitu kan? Keluar dari rumah boleh, cuman ke supermarket untuk beli grocery. Mereka nggak cek sampai gimana sih, cuman mereka monitor lah. Jadi waktu itu sekolah juga tutup. Jadi semua, kalau biasa kita ajak playground, sekarang playground kan udah dibuka. Dulu playgroundnya itu dikasih kayak batas-batas, jadi dikasih tahu nggak boleh masuk sama sekali. Jadi meskipun keluar pun nggak bisa kemana-mana. Kantor Jadi tutup terus semua. kantor tutup. Kalau kantornya bisa melakukan work from home, jadi direkomendasi supaya semua karyawan work from home. Jadi ada beberapa industri yang harus masuk kantor dan ya mereka harus masuk, guru, kayak suster, dokter, mereka tetap harus kerja. Tapi yang bukan mandatory, mereka bisa work from home semua. Oh, berarti bukan lockdown Jadi, full ya? Ada beberapa yang bukan full lockdown. bisa kerja gitu ya? Iya, bukan lockdown full, ya. Tapi sekolah semua tutup, jadi mau keluar pun agak susah dan mereka juga akan ngecek. Memang mau cuman tujuannya mau apa, mau beli grocery atau mau main-main, cuman main-main di mana-mana. Misalnya ada orang waktu itu keluar untuk foto-foto, bakal ada orang yang tugas yang ngingetin, ini sekarang lagi lockdown, nggak boleh. Maksudnya sekarang lagi circuit breaker, namanya CB, circuit breaker, nggak boleh keluar-keluar. Itu orang dari pemerintahnya yang ngingetin ke orang-orang yang keluar atau dari siapa? Iya, jadi setiap region ada volunteer, kayak volunteer. Mungkin pemerintah yang ngatur supaya ngecek. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, ada yang ngecek, ngingetin. Biasanya pakai keplek. Jadi kalau diingetin sama anti-anti kayak gitu, berarti harus ikutin. Kalau nggak didenda. Oh, Soalnya didenda. sebelumnya ada kena kan beberapa orang during lockdown, circuit breaker, mereka minum-minum di area di luar. Kena, ada mungkin 7 atau 9 orang kena denda, dan mungkin dideportasi juga. Kalau kamu bukan warga negara sini, bisa dideportasi kalau melanggar hukum-hukum Tapi nggak tersebut. sampai di penjara gitu ya? Di penjara atau denda kayaknya. Jadi kalau bayar kayak, tapi hukumannya kayak gitu lah. Kan biasanya denda berapa atau penjara. Hukumnya kayak gitu. Jadi Nah, sempet strict. Oke. Nah, itu kan circuit breaker ya nama lockdown-nya ya, Rit ya. Betul. Itu maksudnya apa? Circuit breaker itu. Itu Sama ya kayak PSBB gitu kah? betul. Sama. Ya cuma namanya aja. Kalau di Indo kan PSBB, kalau di Singapura circuit breaker. Kalau di Malaysia MCO, Movement Control Order. Jadi tiap negara namanya beda-beda. Udah aku cek ini. Tapi tetap maksudnya ya itu kan nggak full gitu ya. Tetap ada yang masih bisa kerja.
yang benar-benar Betul, yang penting gitu ya. betul, betul. Oke, nah kemudian ini ada yang unik nih, Ingrid, di fenomena yang lockdownnya Singapura kan aku baca-baca di berita toh. Itu tuh Mhm. mereka tuh sebelum lockdown tuh kan sampai harus ini loh, banyak orang yang ngantri ke bubble tea, betul ya berita itu? Iya, betul, betul. Jadi di Nah, sini semua gila bubble tea. kenapa kok bisa Begitu gitu? suka aja. Jadi kayak kayak di Indo makan apa ya? Es campur atau Hmm. es dawet di Surabaya. Di sini kalau habis makan kayaknya kalau nggak minum bubble tea itu kurang gimana gitu. Oh, Jadi kayak anak mudanya semua harus minum bubble tea. Jadi biasanya kalau kalau pemerintah sini mau oh, belum nutup apa harus diumumkan kan. Jadi begitu government umumkan hari ini langsung sorenya semua antri. Soalnya tahu kalau besoknya akan ditutup. Nggak bisa beli mungkin dalam 1 bulan kemudian atau nggak tahu sampai kapan. Jadi mereka antri beli bubble tea. pasti Burger King bubble, juga. pasti bubble tea itu ya yang diincer kah? Nggak cuman bubble tea, kayak waktu itu sempet Burger King atau McDonald juga sempet mau di lockdown, sehari sebelumnya sorenya antri langsung beli sampai kalang kabut, sampai Oh, nggak sempet ordernya terlalu banyak. Jadi kayak beberapa ya begitu government di sini announce, mereka kan biasanya dikasih tahu dulu, wah langsung berbondong-bondong. Jadi seharusnya nggak perlu sampai kayak gitu sih. Meskipun supermarket sebelumnya kan sempat ada berita kan, yang tisu kosong, ini kosong. Tapi sebenarnya itu hanya karyawan supermarket belum sempat restock lagi. Soalnya semua berbondong-bondong beli. oh. Jadi semuanya kayaknya kosong gitu. Seharusnya nggak usah panik. Kalau panik malah nanti ya tambah repot. Tapi memang pas Hmm. circuit breaker tuh memang untuk bubble tea, McDonald dan Burger King gitu memang dilarang untuk buka gitu ya, kalau di sana. Ya, sempat di lockdown. Ya. Yang aku ingat McDonald waktu itu sempat ada karyawannya yang kena 1 atau 2, tapi dia memutuskan untuk tutup semua cabang. Kan banyak itu cabangnya di sini. Jadi untuk kebaikan karyawan juga, untuk kebaikan customer juga, jadi tutup semua cabang. Oh gitu, ya ya ya. Nah Hmm. kamu ikutan juga Hmm. nggak itu antrinya? Bubble tea saya nggak terlalu sampai favorit. Kalau nggak minum bakal, gimana nggak. Ya, ya. Jadi ya paling bisa tahan lah, bisa tahan. Atau pakai alternatif, misalnya nggak ada itu bisa minum es cincau atau Uh, minum, iya kan mirip-mirip. Tapi uh, ada orang yang suka bubble tea yang cuy-cuy gitu, jadi harus oh, harus minum, ya. Tapi akhirnya banyak di viral juga kan bikin gimana cara bikin bubble tea, bubble tea. bikin sendiri. Oh, iya, iya, iya. Berarti ada kreasi baru ya. Ada keuntungan gitu ya. Kalau lockdown di rumah tuh bisa bikin yang aneh-aneh gitu ya. Betul, betul. Jadi bisa belajar macam-macam. Oh, oke. Nah, sekarang ini, Grit, apa namanya? Sekarang kan berarti sudah tahap 2 berarti ya. Tahap 2 ya sekarang ya, Singapura sudah dibuka Tabda. ya. Yang Iya. pertama, tahap pertamanya Singapura buka itu apa aja yang dibuka, Grit? Setelah lockdown itu. Tahap pertama waktu itu, bentar, saya sudah agak lupa ini, ya dari tanggal 5 Mei waktu itu, jadi bukanya kan pelan-pelan. 5 Mei itu Jadi kapan? sebelumnya, Kan lockdown. jadi 7 April sampai 1 Juni, tapi 5 Mei sempat banyak orang yang butuh kayak mau acupuncture, Oh, akupunktur, ada yang butuh mm, mm, uh, pijet kaki atau gimana yang butuh TCM. Di sini bilangnya traditional Chinese medicine. Jadi itu udah mulai buka karena orang-orang butuh. Jadi 5 Mei udah dibuka yang untuk TCM. Kemudian tanggal 12 Mei waktu itu restoran take away juga bisa dibuka. Salon oh, salon juga banyak orang butuh, jadi udah mulai buka. oh, berarti Laundry, orang sana nggak potong rambut sendiri ya? sempet potong rambut sendiri, yang takut juga potong rambut sendiri, tapi karena ini kan lumayan dibutuhkan, apalagi yang orang tua tinggal sendiri, di sini Oh, banyak kan, jadi dibuka, 12 Mei dibuka salon. mm, mm, mm. Terus
pet store, toko Binatang, hewan. binatang. Itu juga kadang perlu. Ya, itu 12 Mei. Kemudian 1 Juni, preschool, sekolahnya anakku buka. Wah, jadi itulah yang paling saya nanti-nantikan. Wah, Kebahagiaan ibu-ibu semua. soalnya karena preschoolnya udah buka, jadi anaknya bisa ke sekolah, jadi benar-benar mulai belajar lagi daripada di rumah terus main. Itu preschool atau seluruh sekolah, Gret? Atau hanya preschool aja yang dibuka waktu itu? Sebelumnya SD juga udah dibuka sih. Oh, jadi SD yang home, betul. Preschool sama SD semua sih. Cuman mereka waktu itu kan sempat home based learning, kemudian balik sekolah lagi, cuman jam pulang sekolahnya dibedain mungkin 10-15 menit. Jadi mungkin kelas 1 jam 5, kelas 2 jam 5.15, kelas 3 jam 5.30 kayak gitu. Jadi nggak di semua dibarengin gitulah. Selesai dalam jam yang sama, nggak kayak dulu. Jadi di stage pulangnya. Ya. Terus 1 Juni itu bisa mulai mengunjungi orang tua atau jadi parents atau grandparents bisa. Sebelumnya nggak boleh. Cuman dalam satu keluarga sendiri yang boleh. Jadi mau ketemu mama papa aja nggak boleh. Kalau nggak dalam satu family. Terus 1 Juni kantor-kantor 1 Juni sudah mulai buka? Kantor-kantor iya sama. Jadi kalau yang bisa work from home kayak saya tetap work from home. Jadi yang harus di kantor kan semua kantor culture-nya beda. Ada yang harus di sana. Soalnya mungkin ada mesin, ada apa yang mereka harus physically di kantor. Kalau saya semuanya bisa digital, jadi bisa work from home. Oke. Nah, setelah tahap pertama dibuka itu kira-kira perkembangannya gimana, Grit? Apakah pasien COVID-nya bertambah atau biasa aja atau mulai stabil atau bagaimana? Ya, soalnya di Singapura agak unik ya. Jadi meskipun kelihatannya banyak melompat, tapi kebanyakan itu dari migrant worker. Jadi kita di sini Singapura banyak tukang bangunan, kayak tukang-tukang itu kan banyak yang membangun. Jadi tiap tahun, tiap hari banyak yang butuh dibangun di sini. Jadi kebanyakan dari situ karena mereka tinggalnya di asrama. Jadi di dormitori khusus untuk tukang-tukang bangunan. Jadi kalau satu kena, semua pasti kena. Ya, jadi mereka di asramanya itu waktu itu di lockdown, yaitu agak mendingan. Jadi kebanyakan kalau dilihat datanya itu semua dari migrant worker ini. Tapi untuk yang local community seperti kita, lockdown sama nggak lockdown, bedanya hari ini saya cek, jadi sebelumnya kayak 2 minggu lalu, setiap minggu naik 7 orang yang kena. Begitu dia buka fase, ya tiap hari atau tiap minggu naik 7. Tapi itu 2 minggu yang lalu, tiap hari naik 7. Kalau sekarang setelah dibuka fase kedua, naik jadi 10 orang. Jadi ya mestinya naiknya relatif banyak atau nggak banyak, ya tergantung gimana kamu menilainya ya. Tapi itu yang grant worker itu sudah dibuka juga, mereka sudah nggak di lockdown lagi? Migrant worker masih di lockdown. Yang tukang-tukang itu masih di lockdown sampai sekarang? Masih ada beberapa yang lockdown. Jadi mereka sangat strict. Kalau benar-benar dites, di swab semuanya oke, baru boleh mulai lagi. Karena banyak yang project-project yang mapak. Project yang mapak karena mereka nggak bisa kerja. Jadi begitu oke, semuanya yang sehat, asrama, kan mereka asramanya dia dibeda-bedain. Siapa yang sehat, siapa yang ada yang kena, atau siapa yang masih di karantin, mereka ada caranya sendiri. Aku juga nggak tahu gimana, pokoknya harus ikuti prosedur. Soalnya kalau nggak mereka dikeluarin nanti, karena mereka juga harus beli makanan, harus ke supermarket. Jadi kalau campur, jadi Singapura kan kecil, nanti semua pasti terkena. Nah, kalau untungnya lockdown terus gimana itu Pak, untuk
pasokan makanan mereka gitu, ada yang kirim dari pemerintah gitu? Ada yang kirim sih. Setahu Oh, saya ada yang kirim. Ya, ada yang mengurus semuanya ini. Jadi mereka makanan apa pakai kayaknya keluar ya. dikasih. Betul, betul. Ya, ya, Ya. ya. Nah, kalau Ya, terus sekarang, serunya waktu itu saya ada lihat di itu ya, Instagram juga ada siapa? Singaporean, orang Singapura baru balik dari London, dikasih tinggal di hotel Shangri-La Sentosa gratis hah? karena untuk karantin. Itu by Jadi mereka government. by government. Wah, Saya terus dapat kayaknya 14 hari kan ya. Terus dia karena dia kayaknya artis jadi suka itu. Jadi dia gambar. Terus kadang ada Zoom invite juga, misalnya chefnya lagi bikin roti apa dari Prancis, resep dari Paris. Wah, semua yang tinggal di hotel bisa ikut lewat Zoom, pakai Zoom invite. Jadi belajar bareng. asik ya. Jadi lucu, ya asik di Sentosa. Jadi tergantung hoki-hogian. Jadi ada yang cuma dikarantin di hotel-hotel kecil, bintang 3. Kalau hoki bisa di hotel bintang 5. Oh, harusnya saya coba ya, Grit ya, ke sini. Wah, jangan. Bahaya, resikonya. Tapi nggak apa-apa ya, berarti kalau di hotel-hotel di Singapura tuh menerima orang-orang dari luar untuk dikarantina di sana ya? Waktu itu soalnya memang nggak ada pilihan lain ya, karena kan nggak cukup kayaknya. Rumah sakit kan untuk yang benar-benar udah sakit positif. Di sini jadi yang kan pokoknya naik pesawat waktu awal-awal itu kan nggak tahu dia ada atau enggak. Jadi karena hotel staff-staffnya kan udah tertraining untuk melayani kayak customer, makanannya, kebutuhan sehari-hari, semua kan bisa. Jadi mereka memilih lockdown-nya di hotel-hotel tersebut. Ya, seru juga sih ya. Ada yang hebat waktu itu nganggur 14 hari di hotel maraton. Hah? Maraton di hotel. Jadi dia pakai kamera juga lari-lari sendiri. Di dalam hotel yang cuman 40 square meter, lari sendiri. Beneran. Iya, lari maraton lah, beneran. Jadi dari pagi sampai malam gitu, push up, lari sini, lari sana. Di video, wah, luar biasa. Luar biasa. Itu saking nganggurnya kayaknya ya. Saking nganggurnya. Oke. Berarti sekarang ini kan sudah new normal tahap kedua ya, Grit ya, di sana ya. Betul. Nah, apalagi nih yang dirasakan bedanya dengan yang tahap pertama? Ya, kalau yang sekarang enaknya udah bisa keluar makan di restoran. Jadi keluar mungkin mau makan di sana nggak usah take away. Terus swimming pool, kolam renang juga udah mulai buka. Di umum? Kolam renang Umum. Wow. Iya, tapi harus ya booking dulu. Terus Booking dulu. kayak jadi kapasitasnya nggak boleh lebih. Ya, nggak tahu ya, ada orang yang merasa nggak apa-apa. Oke. Terus? Iya, soalnya nggak ada kasus sampai, ya so far nggak ada kasus gara-gara ke gym atau ke kolam renang ya, terus terkena. Tapi ini ya benar-benar nggak bisa diomong sih. Iya. Kan terus apalagi? Terus ya outdoor playground yang dulunya udah dibatasi sekarang bisa dibuka untuk umum. Jadi bisa ajak main. Jadi kalau hari Minggu bisa ajak anak-anak main keluar. Sebelumnya nggak bisa. Lihat Instagrammu kan sering ajak-ajak anak-anak keluar ya di playground. Iya, sekarang udah bisa. Sekarang akhirnya udah bisa ya. Tapi itu harus pakai masker atau enggak? Atau sudah oke lah, nggak apa-apa main keluar nggak usah maskeran lagi gitu? Harus masker. Oh, tetap harus ya? Tetap bakal ada orang yang cek, yang anti-anti, yang uncle-uncle pakai keplek akan cek. Kalau nggak pakai masker, apalagi kalau ke mall, kelihatan mungkin pakai masker tapi diturunin, nggak boleh. Harus diinget ya, harus pakai masker yang benar. Berarti oke juga ya Singapura ya, maksudnya dari pemerintahnya, pengawasannya juga bagus ya? Ya lumayan sih, tapi kadang ada orang yang nggak mau diatur, jadi kadang sempet berantem, berkelahi. Oh ada ya? Kenapa orang?
Soalnya di sini kan mungkin kalau lagi lari di taman-taman lari atau olahraga yang benar-benar sampai menggos-menggos, Iya, kan nggak mungkin ngos-ngosan. pakai masker. Oh. Jadi kalau gitu diperbolehkan. Jadi kalau lari, kalau yang benar olahraganya benar-benar kelas berat, diperbolehkan nggak pakai masker. Jadi kadang kalau ada orang yang mungkin merasa, oh aku juga bawa barang berat, saya nggak mau pakai masker karena nggak bisa nafas. Kan murid-murid juga katanya di sekolah nggak ada AC, panas. Kenapa masih dengerin udah ngantuk harus pakai masker? Nah, jadi murid-murid sini ada yang komplain kayak gitu. Tapi harus tetap memang ini, tapi semua untuk kebaikan kalian gitu loh. Jadi untuk kebaikan kamu sendiri juga kalau kamu ada nggak nularin orang lain. Apa nggak pakai face shield aja, Grit? Sih nggak usah pakai masker gitu loh, nggak boleh ya? Di sini nggak boleh sih. Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak mungkin nggak terlalu strict. Jadi karena anak saya kadang memang nggak mau pakai masker, jadi kadang pakai face shield aja ya. Tapi paling bagus sih masker sih. Ya. Nah, kalau sekarang berarti kita ini mau ke Singapura juga sudah bisa ya? Sudah open ya Singapura, Grit? Hanya beberapa flight yang available. Bulan lalu kayaknya sempet, dan cuman Singapore Airlines kayaknya. Jadi budget airline semua masih belum buka. Tapi menerima penerbang orang-orang dari Indo, Singapura. Indo ada, Jakarta sama Medan. Oh ada ya? Ada, Jakarta sama Medan ya. Oh hanya ada Jakarta flightnya. sama Medan aja. Betul. Oh oke. Ya. Tapi harganya berapa nggak tahu, saya belum cek. Soalnya dengar-dengar katanya bakal melonjak, tapi ada yang bilang seharusnya sama. Jadi ya, iya. Jadi ini kayaknya mereka penerbangan juga nunggu dari IATA. Jadi saya sempat lihat TV kayaknya beberapa hari yang lalu, mereka lagi diskusi mau benar-benar buka semua penerbangan ini. Soalnya itu pun katanya kalau terbang pun aman. Oh. Karena filternya yang di pesawat itu katanya AC-nya dari filternya AC-nya dari atas ke bawah. Jadi bukan sirkulasi di dalamnya. Jadi nggak mungkin sampai restriksi sampai gimana. Itu menurut yang kepalanya IATA sih waktu itu. Tapi nggak tahu akhirnya keputusannya bakal beneran kayak gitu atau enggak. Karena dengar-dengar di China sempat udah balik travel begitu kan 1 Mei kemarin sempat public holiday. Begitu dibuka langsung semua terbang. And then? So far oke sih. Oke ya. Iya, saya nggak baca berita yang di sana, jadi nggak tahu. Tapi seharusnya sih, ya gimana ya, ini kan kayak flu bener. Kadang sekarang dulu sampai ketakutan, sekarang kayaknya juga meskipun naik pun, ya ada takut, tapi kayaknya kok juga nggak apa-apa, ya loh. Sudah biasa gitu kayaknya ya sekarang ya. Sudah biasa, padahal baru 3 bulan ya. Tetap beresiko loh ya seharusnya. Jadi waktu yang di lockdown tuh Singapura tuh penerbangan juga di lockdown atau enggak, Grit? Lockdown iya. Oh, penerbangan juga lockdown ya? Benar. Berarti baru fase 2 ini baru buka penerbangannya. Penerbangan waktu itu fase keberapa ya? Saya nggak travel. Fase 2 ini ya cuman orang sekarang harus untuk work, hanya untuk pekerjaan atau untuk travel, untuk turis kayaknya masih belum bisa setauku. Mungkin harus butuh apa mungkin ya, yang membuktikan kalau sebelumnya bilangnya harus ada tes membuktikan bebas COVID baru bisa terbang. Tapi kayaknya nanti nggak tahu keputusannya akan minta kayak gitu atau enggak, kita juga belum tahu. Kalau di Indo sih sudah bisa terbang, Grit, kalau sekarang ya. Memang harus ada ini, tiap-tiap daerah itu permintaannya beda. Jadi ada yang minta daerah tuh harus PCR, ada yang rapid. Jadi masing-masing beda. Kalau di Indo sekarang kayak gitu situasinya. Cuma nggak tahu apakah keluar negerinya ini yang kurang tahu ya saya. Saya nggak update kalau yang keluar negerinya. Iya, karena keputusannya memang bakal diperbarui
terus sih, jadi saya juga belum monitor untuk bagian ini. Ya, cuman taunya untuk dari Indo, Jakarta, Medan udah boleh ke sini. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang school ya. Protokol kesehatannya seperti apa kalau di sekolah di Singapura? Ya, seperti itu. Jadi pakai mask. Begitu mau masuk harus dicek suhu badannya. Kemudian orang tua nggak boleh masuk ke pintu, jadi mesti nunggu di luar. Sebelumnya kita bisa masuk ke bagian mungkin yang parents area gitu kan. Sekarang sama sekali nggak boleh, jadi hanya harus di luar. Aja. Di gerbang aja, betul. Oke. Jadi begitu masuk, ya dari foto-fotonya kita lihat ada kayak mungkin dikasih batasan plastik per anak, dan yang dulunya di satu kelas sekarang kalau sekolahnya cukup besar bisa dibagi jadi 2 kelas. Jadi nggak terlalu padat dalam satu kelasnya, jadi dilonggar-longgarin. Oh, berarti berarti mama-mama juga nggak tahu ya, maksudnya di dalam sekolah itu kayak apa bentuknya sekarang nggak tahu ya? Dari foto aja betulnya, iya. Jadi, iya. Tapi sebelumnya juga mungkin dari TV kita kan ada berita tentang gimana di sekolah itu protokolnya gimana. Pokoknya kita ikutin dan kita percaya aja sama guru. Di dalamnya gimana juga dari foto sih kita taunya. Tapi nggak perlu pakai APD lengkap gitu kan, Grit? Nggak perlu. Biasa. Tapi emang di Singapura sebelum COVID pun memang sudah kayak gini. Jadi semuanya cuci tangan, apa bersih, cek suhu badan itu dari dulu sudah. Jadi cek mulut, cek tangan, cek kaki sebelum masuk. Jadi kalau misalnya ada anak yang kena sakit apa gitu, penyakit menular, di sini kan banyak hand foot mouth, udah ketahuan dulu. Jadi udah nggak boleh masuk. Jadi ini sebelum COVID pun di Singapura udah kayak gitu. Jadi sekarang cuma diperketat aja. Berarti aman sekarang ya. Kamu nggak merasa cemas anak-anakmu maksudnya masuk sekolah lagi gitu? Ya cemas sih, kadang kalau pulang agak panas gitu kan ya. Kan kadang anak-anak kan sering panas. Jadi kita juga nggak tahu itu gimana gitu. Tapi ya gimana lagi. Mesti digembleng kalau enggak. Kalau misalnya badan anakmu panas, kamu nggak cek suhunya atau bagaimana gitu? Enggak ya? Iya, selalu cek. Kita ada termometer, ada 2, tapi kebetulan sekarang lagi rusak. Jadi ya menurut, kalau ke supermarket, ada yang ngecek ya sekalian lihat kalau memang lagi panas. Tapi kadang itu karena pakai topi, karena pakai shield, itu kan sininya panas. Jadi mesti dicopot dulu, tunggu sebentar, baru dicek lagi. Tapi anakmu gitu tahan ya? Pakai mask, pakai face shield selama di sekolah gitu? Kan masih kecil-kecil toh? Iya, kadang mereka pasti nggak tahan ya. Kadang gurunya hanya untuk foto, jadi disuruh pakai. Jadi ketahuan ada anak-anak yang nggak mau, ininya menceng-menceng, terus ininya kayaknya, aduh, mukanya muka marah, soalnya beneran nggak mau pakai masker. Pasti ada. Pasti ada. Oke. Berarti sekarang sekolah di Singapura sudah kayak normal berjalan seperti sebelumnya gitu ya, anak-anak masuk, jadi nggak ada yang home based learning lagi ya? SD saya kurang tahu, tapi menurutku pasti ada home based learning. Ya, sebelumnya itu juga kan di setengah-setengah. Anak-anakmu sekarang apa, Grit? Maksudnya TK. TK, dua-duanya. TK. Dua-duanya TK, ya. Oh, oke. Ya, jadi untuk SD, ya pasti masih ada home based learning lah beberapa. Yang waktu itu kita ingat beberapa hari masuk, beberapa hari home based learning, ya. Kemudian sekarang kayaknya udah buka sih, soalnya sekarang kan mereka di sini edukasinya, pendidikannya kan lumayan ketat ya. Karena ntar ujian ini, ujian itu, karena juga. Tapi sejak tahun lalu untungnya saya dengar-dengar udah banyak ujian yang ditiadakan sih. Jadi biasanya kan setiap term ada ujian. Sekarang udah nggak sebanyak dulu. Tapi mungkin ya masih lumayan padat ya itu kurikulumnya yang harus diselesaikan. Nah, tapi ini maksudnya tahun ajaran lama atau sudah tahun ajaran baru sekarang ini, Grit, di sana?
Di sini mulainya Januari. Oh, beda ya. Beda, ya, beda. Makanya Jadi kalau waktu Indo kan COVID masih kemarin, bingung. Indo kan masih bingung karena iya, sudah mendekati tahun ajaran baru kan. Itu yang pusing. betul. Jadi ya, waktu kemarin COVID baru mulai itu anak-anak baru masuk 2-3 bulan. Terus COVID. Ya, jadi masuknya Januari di sini. Beda sama Indo. Sekarang berarti yang ujian-ujian masih ada atau sudah yang ditiadakan itu sudah ditiadakan, tidak dilanjutkan lagi? Iya, untuk SD kurang tahu ya. Seharusnya masih ada, mungkin caranya beda. Nggak tahu pakai apa. Tapi karena sekarang udah balik lagi ke sekolah, menurutku pasti akan tetap dilakukan lah untuk ujian-ujian ini. Itu tuh kamu masih bayar nggak uang sekolahnya, Grit? Atau ada dispensasi khusus kalau di Singapura? Oh, oke. Untuk preschool, jadi untuk taman kanak-kanak, kita sempat dikasih refund 50% sih untuk 2 ya. bulan. Soalnya kan hitungannya mereka nggak ke sekolah. Jadi biasanya kan mereka harus ngasih makan siang, makan sore, jadi afternoon tea, semuanya kan disediain. Jadi kalau sama sekali nggak ke sekolah, guru-guru kan juga nggak ke sekolah, jadi dikasih refund 50% untuk 2 bulan waktu itu. Berarti tidak ada home based learning waktu 2 bulan itu ya? Ada. Jadi mereka ada kasih misalnya website, jadi anak-anak ada tugas, tapi mau ngerjain boleh, mau upload boleh, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi mereka sediain, jadi tiap kelas adanya apa, mau upload, mau share boleh, nggak share juga nggak dicek. Jadi mereka tetap ada kayak gitu, tapi karena di sini kan sekolahnya banyak cabang, jadi kadang yang nyiapin konten dari sekolah itu. Jadi minggu depan yang nyiapin konten dari sekolah ini. Jadi nggak usah setiap hari. Kalau yang tapi nggak online berarti mereka ya? Hanya kita nggak online. Kamu mau download apa nggak, lihat websitenya gitu ya? Betul. Jadi disiapin dulu, direkod, dimasukin. Ya, dan gurunya kan banyak. Satu guru satu udah cukup. Biasanya udah cukup kontennya untuk beberapa itu. Oh, enak kalau gitu. Jadi ada cooking, ada art, ada apa, tinggal klik aja. Jadi misalnya untuk hari ini tolong selesaiin yang art and craft. Besok mungkin yang bagian cooking. Bisa pilih sendiri. Ada itu FYI, Kidsania sama beberapa indoor playground di sini, Kuldesak, yang favorit banyak orang pergi, semuanya tutup, bangkrut. Oh ya? Iya, jadi Kidsania kan banyak orang Indo, mama-mama kesini bawa anaknya main, tutup. Kalau yang dulunya di Sentosa. Restoran mungkin ada beberapa juga yang nggak bisa survive. Jadi bangkrut, tutup. Untungnya beberapa restoran yang aku suka masih buka sih. Tapi kalau bayangin aja, kalau yang biasanya di tempat-tempat kerja kan, semua orang nggak kerja. Di daerah office itu semua yang jualan pasti nggak ada customer sama sekali. Iya. Kalau sampai sekarang juga seperti itu, Kak Git? Sampai sekarang, iya agak susah. Orang-orang masih agak takut. Dan lagi kan government restriksinya cuma 5. Maksimal 5. Jadi kayak company, kayak beberapa perusahaan kayak saya, kalau mau kan 10, 20, mereka nggak terima. Jadi kemarin kita udah sempet face to open, perusahaan mau adakan mungkin dinner bareng, nggak boleh, restoran nggak terima. Soalnya kalau restoran menerima tamu yang lebih dari 5 per grup, mereka license-nya bakal di-cancel. Malah nggak bisa buka. Oh gitu ya? Jadi ada beberapa kena ya. Jadi kalau kamu nggak mengikuti protokol-protokol ini, ada kemungkinan kamu kehilangan license. Wow. Untuk operasi bisnis. Jadi mereka juga takut. Berarti dari government selama lockdown itu nggak ada kayak bantuan support untuk mungkin resto-resto kecil atau gimana gitu, Grit? Supaya mereka nggak. Oh ada sih. Saya dengar ada sih. Jadi misalnya biasanya kan ada tax atau apa yang biasanya untuk, kan mereka harus nyewa tempatnya. Kayaknya ada di refund sama government.
Yang sebelumnya mesti bayar tax, mesti bayar apa, semuanya di-refund. Tapi ya tetap aja meskipun gitu, kalau nggak ada customer, gimana survive? Iya. Terus perekonomian Iya, Singapura hari-hari ini gimana, Grit, menurutmu? Iya, sudah ekonomi udah parah sih, sampai semuanya komplain gimana ini caranya nanti ke depannya. Mungkin 5-10 tahun juga susah mau dibangun kembali. Dampaknya kan ini beneran global. Ya, untungnya menurut government sini mereka sih punya simpanan untuk ini yang mereka bilang rainy days kan. Jadi untungnya masih ada. Tapi ya soalnya mereka juga mau election, mau pemilu ini. Seharusnya tahun depan diganti minggu depan. Minggu ini. Minggu ini. Terus ya di hold, pending. Makanya jadi minggu ini mereka pemilu. Nggak tahu gimana, makanya bakal ada yang itu nggak pertama kalinya ini ya. Jadi coba mari kita lihat juga apa yang akan terjadi. Ya. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang asing gitu di Singapura masih bertahan sampai sekarang? Tergantung juga sih. Kalau mereka strateginya bagus, bisa bertahan. Jadi kalau misalnya kayak perusahaanku, kan perusahaan Amrik, tapi juga ada strategi khusus. Jadi so far malah nambah karyawan. Kayak misalnya selama COVID ini saya ada 2 teman kerja baru. Berarti tambah rame ya? Tambah rame malah. Ya, makanya tergantung juga bisnisnya. Kalian strateginya bisa nggak ngikutin. Kalau nggak bisa ikutin ya malah itu cut employees kan. Tapi kalau kamu bisa ikut strateginya, malah disesuaikan, malah bisa tambah bisnisnya. Oke. Berarti so far Singapura saat ini masih terkendali ya menurut kamu ya? Dalam hal COVID-nya, kemudian perekonomiannya gimana? Ekonomi pasti minus. Pasti udah minus ya. Untuk protokolnya banyak yang komplain juga gara-gara yang migrant worker, tukang-tukang kena semua. Banyak yang bilang gimana gara-gara keputusanmu kurang jelas, kurang pagi, semuanya kurang cepat, akhirnya banyak yang kena. Tapi itu juga kita nggak bisa ngomong ya, gimana pun kamu mau cepat mau apa, semuanya harus diatur dulu kan. Jadi yalah, so far menurutku masih oke, nggak sampai parah. Kan angka kematian juga nggak setinggi, dengar-dengar Surabaya sangat tinggi sekali ya. Wah, melebihi semua daerah di Indonesia. Jakarta aja kalah. Surabaya is black zone, Grit. Ayo. Makanya orang dari Surabaya mau ke Singapura, apakah ada tes khusus atau enggak? Nah ini kurang tahu ini. Oke, sekarang kalau menurut kamu ada nggak saran-saran bagi orang-orang yang mungkin ingin ke Singapura atau mau keluar ke Singapura, sebaiknya kayak gimana? Saran saya tetap kalau bisa nggak travel, jangan travel dulu. Tapi kalau benar-benar butuh ya, mungkin untuk perawatan medis mungkin, atau butuh cek lainnya yang nggak bisa dilakukan di negara sendiri, ya mungkin bisa, tapi ikutin aja protokol-protokolnya. Untuk misalnya nanti karantin, untuk tracking, untuk semuanya diikutin aja. Soalnya kalau enggak, nanti susah. Jadi kalau bagusnya tracking juga, kalau satu orang kena kan bisa tahu siapa aja yang di community. Tapi kalau ada orang yang nggak ngikutin, ada satu aja nggak ngikutin, udah. Sobat Jolin, demikianlah ngobrol-ngobrol saya dengan teman saya Ingrid. Semoga apa yang kami obrolkan bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menambah informasi tentang situasi dan kondisi yang ada di Singapura saat ini. Jadi, enjoy the video, then thanks for watching. Okay, bye-bye. Bye, thank you. Thank you.